Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas UAS Piranti Cerdas. Pertama, di sini kita disuruh menentukan sistem yang ingin kita buat. Kita akan membuat smart farming. Lebih tepatnya untuk lampu otomatis saat untuk tanaman hias. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, di sini pertama kita includein dulu library-nya untuk wifi.h, habis itu wifi client, nama DHT-nya. Lalu kita tulis juga untuk wifi-nya, untuk koneksinya. Di situ kita taruh juga host dari laptop kita sama portnya 80. Lalu kita define ini untuk colokan menginisiasikan DHT pin-nya 18. Di situ ada LED, ada buzzer sama relay-nya juga. Lalu di sini untuk menyambungkan ke WiFi-nya. Di sini juga ada pin mode, LED pin out sama buzzer pin sama relay-nya. Lalu dia akan mengulang. Nah, di sini dia akan mengecek lagi WiFi-nya apakah sudah terkonek. Nah, jika tidak dia akan menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada float temp untuk membaca temperaturnya sama float humid untuk membaca humidity-nya. Lalu di sini ada string API URL-nya yang kita sudah buat, ditaruh di tempat ini. Lalu di sini ada API URL-nya untuk menaruh temperatur dan humidity-nya. Lalu itu kita ada di uh, client.print-nya ini. Sini akan menarik get-nya dari Arduino kita. Habis itu kita ke sini. Di sini adalah untuk mengirim data dari Arduino ini. Nah, di sini kalau dia timeout, dia akan menuliskan seperti ini, operation valid. Lalu di sini adalah uh, untuk membaca respon dari PHP-nya ini. Lalu di sini juga ada jika dia temperaturnya 22 karena apa tuh tanaman hias cahaya membutuhkan cahaya dari kelembapan dari 22 sampai 24. Jadi ya kalau kurang dari 22, dia akan menyalakan lampunya. Lalu ada buzzer sama LED-nya juga menyala. Lalu jika dia di atas 24, karena cahayanya sudah cukup, dia akan mematikan cahayanya. Untuk apa program Arduino-nya cukup sekian. Habis itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama kita buat indeksnya dulu, yaitu yang pertama kita ambil dari codingan, yaitu buat eh, karakter diagramnya dan juga mengambil jQuery-nya. Untuk yang pertama yaitu bodinya, yaitu untuk membuat tampilan halamannya. Pada tampilan body ini ada yang pertama yaitu body, container, canvas, dan table. Nah, untuk table ini untuk menampilkan desain dari halaman table itu tersebut. Terus masuk ke body, yaitu yang pertama yang kita style untuk font family-nya, yaitu kita menggunakan Rockwheel. Terus jika Rockwheel tidak ada, maka akan menggunakan Roboto Black. Habis itu masuk ke class container. Yang pertama yaitu untuk headingnya. Yang pertama kita menggunakan warna merah dengan tulisan grafik sensor suhu. Terus untuk paddingnya yaitu menggunakan warna biru dengan tulisan data yang ditampilkan adalah 5 data terakhir. Habis itu kita memunculkan untuk chartnya sendiri. Habis itu kita membuat tabel
yang berisi ID, tanggal, nilai temperatur, dan nilai kelembapan. Habis itu untuk scriptnya ini adalah untuk mendapatkan referensi kanvas, yaitu memanggil dari chartnya sendiri yang telah kita buat sebelumnya. Terus untuk function fetch data ini adalah untuk mengambil data dari data PHP dan memperbarui karakter chartnya sendiri. Habis itu untuk mengupdate-nya, jika karakter ini belum ada, maka akan membuat baru dan mengupdate-nya. Jika sudah, maka akan menampilkan eh, nilai dari temperatur dan kelembapan yang telah ditangkap dari ESP32 atau Arduino-nya itu sendiri. Di situ untuk menampilkan data pada tabel, yaitu menggunakan variable data, table data. Untuk variable i ini kita menggunakan fungsi increment. Setelah itu untuk yang terakhir adalah memanggil fetch data setiap 1 detik menggunakan set interval fetch data 1000 itu. Untuk yang data PHP-nya ini adalah untuk memanggil dari database-nya sendiri. Yang pertama, hasil sama dengan yang pertama yaitu kita mengkonekkan dulu dari localhost, terus ke root, habis itu menggunakan password dari database itu sendiri. Yang terakhir ini adalah nama database, yaitu Piranti Cerdas. Untuk hasilnya, untuk membaca data dari tabel dan mengurutkan berdasarkan ID terturut, yaitu menggunakan order by ascending. Nah, untuk format menyusun data dalam format JSON, yaitu yang pertama menggunakan value pertama itu untuk data temperatur, yang kedua yaitu value kedua untuk membaca data kelembapan. Setelah itu while di mana dia akan menampilkan pada tabel dari database ke websitenya, yaitu tabelnya yaitu ada waktu, data temperatur, dan data humidity. Untuk mengirim data dalam format JSON, kita menggunakan content type application strict JSON ini. Untuk hasil dari websitenya seperti ini. Nah, dimana ini untuk line warna ungu ini adalah untuk data kelembapan, dan line yang warna hijau ini untuk temperatur. Dimana pada saat ini data kelembapan yang ditangkap dari ESP32 yaitu berada di angka 73,5, dan untuk temperaturnya sendiri di sini adalah menangkap 28 derajat. Untuk tabelnya seperti ini, di mana yang ditampilkan pada websitenya ini adalah yang pertama ID, tanggal, nilai temperatur, dan nilai kelembapan.